Halo adik-adik di seluruh Nusantara, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu di Kids Academia, tempat kita belajar dan bermain bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 kelas 1, yaitu tema keluargaku. Adik-adik sekalian tentu sangat kenal dengan istilah keluargaku. Di sini kita bisa lihat gambar tentang keluarga. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak-anak. Hayo, di mana kalian di sini sesuai dengan gambar yang ada di sini? Apakah di keluarga adik-adik ada yang punya 2 anak, ada yang punya 3 anak, atau mungkin 1 anak saja? Adik-adik sekalian, berbicara tentang keluarga, tentu kita akan mengingat rumah kita masing-masing. Di sini Ibu sudah menggambarkan ada banyak sekali bentuk-bentuk rumah. Ibu yakin adik-adik tinggal dalam sebuah rumah, di mana di rumah-rumah itu kita tinggal bersama dengan orang-orang yang kita sebut keluarga. Nah, ini dia. Kita bisa kenal dengan orang yang kita sebut ayah. Ayahnya pakai dasi, kemudian ada ibu yang biasanya menimang kita dari kecil, kemudian mengajari banyak hal, lalu mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Di rumah kita juga kadang kita tinggal bersama kakak atau adik. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya ya, yang namanya kakak dan adik biasanya selalu bersama-sama. Kemana-mana berdua. Tinggal di rumah juga berdua. Berbagi mainan, berbagi makanan, juga berbagi pekerjaan-pekerjaan rumah. Coba nanti dilihat ya di rumahnya masing-masing. Atau mungkin ada yang belum punya adik atau kakak, jangan sedih. Barangkali di rumah kita juga ada nenek atau kakek yang tinggal bersama-sama. Semakin ramai ya kalau ada nenek atau kakek. Nah, di sini adik-adik bisa melihat rumahku ada berapa orang di dalamnya. Apakah hanya ada ayah, hanya ada ibu dan aku, atau mungkin ada ayah, ada ibu, ada kakak adik saja, atau mungkin ada juga nenek dan kakeknya. Semuanya kita sebut sebagai bagian dari keluarga. Nah, coba sebutkan di rumah masing-masing dengan siapakah adik-adik tinggal? Sudah? Bagus. Baik, atau kita hanya bertiga saja dengan ayah, ibu, dan aku, atau mungkin tadi dengan kakak adik, ada tambahan dengan nenek atau kakek, semuanya tetap menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang bersama-sama. Kalau kita lihat di foto seperti ini, nah ini keluarga yang sangat lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada aku, ada saudara-saudaraku, ada kakek dan nenek, dan kita semua tumbuh di dalam sebuah keluarga. Yang namanya keluarga ini tentu kita perlu untuk saling tolong-menolong, kita perlu untuk saling menyayangi, kita perlu untuk saling memahami. Makanya kadang kalau kakak sedang belajar, kita diminta untuk jangan mengganggu. Kadang kalau ada teman ayah datang ke rumah, kita diminta untuk ayo semuanya salam dulu. Kadang kalau ibu repot, kita diminta untuk membantu juga. Intinya, dalam sebuah keluarga, kita harus saling mendukung. Dan disinilah kita akan belajar banyak sekali hal. Mengenal satu sama lain, menghargai, dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Next. Ibu ingin tahu apakah di rumah masing-masing ada foto keluarga. Coba kita lihat di gambar ini. Ada banyak sekali foto keluarga yang dipajang. Ada foto menikah, ada foto dengan anak, ada foto setelah anaknya cukup besar, bertiga, ada foto gambar kucing, ada foto wisuda, gitu ya, ada foto ayah dan ibu, dan seterusnya.
Coba, apakah di keluarga masing-masing ada foto keluarga? Apa itu foto? Foto adalah gambar yang kita abadikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Kalau di gambar ini kita tempel di dinding yang bisa dilihat oleh banyak orang. Banyak sekali bentuk-bentuk foto keluarga. Nah, ini juga salah satu contoh dari foto keluarga. Ini terbuat dari kayu. Jadi pinggirannya ini adalah kayu, kemudian di dalamnya ada foto kita bersama dengan keluarga yang kita gantung dalam sebuah gantungan. Di sini ada pertanyaan, terbuat dari apakah foto keluargamu? Coba nanti dicek ya di rumahnya masing-masing, bertanya pada ibu atau ayah, mana foto keluarga kita? Nanti pasti akan ditunjukkan dan silahkan dicek, dilihat terbuat dari apa foto-foto di keluarga masing-masing. Di sini ada kertas. Ini ya, di sininya ada kertasnya yang isinya ada fotonya, kemudian dibingkai dengan kayu, digantung, dan mungkin ada kaca yang melindungi foto. Dicek, dilihat apakah di rumahnya masing-masing ada foto itu. Kalau tidak ada, jangan sedih adik-adik, kita lihat lagi. Mungkin ibu atau ayah menyimpan foto kita atau foto keluarga di dalam album. Nah, nanti coba tanya ke ibu, Bu, kita punya foto yang disimpan di album atau tidak? Kalau ternyata tidak ada lagi, kita coba tanya. Kita lihat apakah mungkin foto-fotonya disimpan di dalam handphone. Tadi ya, baik yang digantung atau mungkin dimasukkan ke album foto atau hanya disimpan di handphone, semuanya sama saja. Kita punya foto keluarga, di mana foto itu digunakan untuk menyimpan kenangan-kenangan kita bersama dengan keluarga. Coba dilihat untuk masing-masing foto. Mungkin ada foto saat kita masih kecil, ada foto saat kita melakukan perayaan ulang tahun, foto saat kita sekolah pertama kali, foto saat ada kegiatan-kegiatan keluarga yang lain, atau mungkin pada saat kita rekreasi dan lain-lain. Dilihat, kemudian diingat-ingat betapa pada saat kita mengambil foto itu ada kenangan-kenangan yang tersimpan di sana. Sehingga kalau adik-adik di rumah punya foto, disimpan dengan baik, nanti suatu saat adik-adik sudah besar, kita bisa melihat lagi foto-foto itu. Kalau kangen dengan orang tua, kita bisa melihat foto-foto itu. Kalau ingin tahu saya di masa kecil, gitu ya, kita bisa melihat lagi foto-foto yang kita sudah abadikan. Nah, coba nanti ketika di rumah diskusi, ngobrol dengan ibu dan ayah, foto-foto yang ada itu bisa kita buat kerajinan. Kalau semula masih disimpan di handphone, maka bisa dicetak, kemudian dipajang sebagai bentuk kerajinan. Dipajang di kamar, mungkin di ruang keluarga, atau beberapa menyimpan di ruang tamu. Supaya apa? Supaya kenangan itu bisa mewarnai rumah-rumah kita. Begitu ya adik-adik. Jadi kalau kita punya foto atau ibu ambil foto, biasanya ibu tuh kan suka ambil foto, jangan malas atau jangan merasa malu. Karena sebetulnya dengan punya foto, kita bisa melihat kita dan keluarga kita dan semua kenangan yang pernah kita lewati bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah melihat foto, kemudian sudah melihat siapa saja yang ada di rumah. Sekarang Ibu ingin mengajak adik-adik untuk mencari lagu-lagu yang berkaitan dengan keluarga. Ini ibu yang paling hafal itu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, coba kita nyanyi bersama-sama ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga. Gimana terusannya? Silakan diteruskan sendiri di rumah bersama dengan ibu dan ayah masing-masing. Sambil nanti dicari lagi lagu-lagu yang berkaitan dengan keluarga itu apa saja. Di sini sudah Ibu contohkan, ada Satu-Satu Aku Sayang Ibu tadi, kemudian ada lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Nanti coba ya, ditambah lagi.
lagu-lagu yang berkaitan dengan keluarga. Kenapa? Karena dengan lagu kita bisa melihat betapa bersama dengan keluarga segala hal itu bisa menjadi jauh lebih indah. Kadang kalau kita sendirian lalu tidak ingat dengan orang tua, tidak ingat dengan adik atau kakak, tidak ingat dengan nenek kakek, itu sepertinya kita merasa sendiri. Nah, kalau dengan menyanyi itu kita jadi tahu ternyata di hidup saya ini ada ibu, ada ayah, ada adik atau kakak, dan ada keluarga-keluarga yang lain. PR ya nanti bersama dengan ibu atau ayah atau keluarga yang lain, cari lagu-lagu terkait dengan keluarga, kemudian bernyanyi bersama. Nah, selanjutnya di dalam keluarga itu tentu kalau kita tinggal di sebuah rumah tentu ada kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Dari mulai pagi sampai malam hari. Di sini ibu memberikan contoh tentang kegiatan yang dilakukan oleh ibu. Ibu ini kadang dipanggil bunda, kadang dipanggil mama, kadang dipanggil ibu juga, kadang dipanggil uma gitu ya. Coba adik-adik ingat-ingat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ibu di rumah. Di sini ada gambar ibu sedang memasak. Nah, biasanya kita kalau makan itu makan masakan ibu. Apa saja yang biasa dimakan? Mungkin ada nasi goreng, mungkin ada telur goreng, mungkin ada sayur sop, ayam goreng, dan seterusnya. Ini kegiatan ibu ketika memasak di rumah. Ibu pada saat memasak tentu capek, harus menyisihkan waktu untuk memasak, kadang dapurnya jadi berantakan, dan seterusnya. Nah, di sini ada kegiatan ibu yang lain selain memasak. Biasanya ibu juga suka mencuci piring. Mencuci piring ini kadang dilakukan ibu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Setelah masak, ibu mencuci piring. Setelah kita makan, ibu juga mencuci piring. Setelah ada kotoran-kotoran yang terkumpul, yang itu bentuknya tempat makan, dicuci oleh ibu. Nah, ada lagi kegiatan ibu yang lain. Biasanya ibu juga suka menyiram tanaman. Karena di rumah mungkin banyak tanaman, supaya tanamannya tidak layu. Nah, coba kita lihat kegiatan yang lain dari keluarga kita. Kalau tadi kegiatan ibu, sekarang kegiatan ayah. Rupanya ayah ini juga punya kegiatan-kegiatan yang sibuk di rumah. Kalau ibu tadi urusannya banyak di dapur, kemudian di taman, ternyata ayah juga sering membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Di sini kita lihat, oh ayah sedang mencuci baju. Mencuci bajunya siapa? Barangkali baju kita, baju adik, dan mungkin baju nenek kakek. Juga baju ibu dan ayah yang lain. Kemudian dilipat dan kadangkala ayah juga membantu ibu mengelap meja, kaca, dan seterusnya. Kalau kita lihat tadi adik-adik, ibu dan bapak tentu capek ketika mengerjakan kegiatan rumah. Karena apa? Ya ini kegiatan-kegiatan ini membutuhkan tenaga, sehingga kalau kita lihat begitu, barangkali kegiatan ayah dan ibu ini bisa kita bantu, bisa kita ringankan. Di sini ada pertanyaan, apa coba yang bisa kita lakukan? Bagus. Mungkin ada yang sudah menjawab, kita harus membantu ayah, kita harus membantu ibu, gitu ya. Di sini juga ada gambar. Nah, sebetulnya tidak hanya ayah dan ibu yang bisa membersihkan rumah, tapi adik-adik juga bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ringan. Contohnya di sini kalau ibu sedang mencuci, adik bisa membantu mengelap piringnya. Sehingga setelah ibu mencuci piring, diletakkan, kemudian kita lap. Nah, setelah dilap nanti bisa langsung disimpan di tempatnya. Dapur menjadi jauh lebih bersih. Ibu juga terkurangi pekerjaannya dengan kita membantu beliau. Nah, contoh yang lain kita juga bisa membantu menyapu. Kalau menyapu itu masih sulit karena kita masih kecil, maka
adik-adik bisa membantu dengan cara yang sederhana. Misalnya, minta tolong ibu untuk membawakan ini penadah kotoran, kemudian kita sapu ke dalamnya. Untuk bagian yang kecil-kecil seperti itu. Jadi ibu juga senang. Nah, kita lihat lagi membantu ayah untuk apa ini? Kalau membantu ayah yang dicontohkan di sini adalah membantu untuk mengepel supaya debu-debu di rumah kita gunakan vacuum cleaner untuk menyerap debu sehingga debu-debunya bisa masuk ke kotak sehingga rumah kita menjadi bersih. Bisa lagi di sini membantu ayah dengan mengelap jendela. Nah, biasanya mengelap jendela ini pekerjaan yang menyenangkan ya, karena kita bisa sambil bermain air, bisa bercerita dengan ayah atau mungkin dengan ibu. Nanti bonusnya rumahnya jadi lebih bersih, ayah dan ibu juga tidak terlalu capek karena kita membantu beliau berdua. Begitu adik-adik. Jadi kalau ada ayah dan ibu yang sedang bekerja di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, maka sudah tentu kita perlu untuk membantu beliau berdua supaya pekerjaan mereka bisa terkurangi, rumahnya jadi cepat bersih. Nanti kalau rumahnya cepat bersih, kita juga cepat jalan-jalan, bisa nonton TV berdua atau bertiga, bisa lebih banyak waktu untuk makan, dan seterusnya. Jadi ayah dan ibu tidak membersihkan rumah sendirian, tidak mengerjakan pekerjaan sendirian, karena ada adik-adik yang membantu. Baik, kita lanjut pada pertanyaan. Coba ya, nanti sambil mendengarkan ibu, sambil memikirkan atau sambil kira-kira pekerjaan apa ya yang bisa kita lakukan untuk meringankan pekerjaan ayah dan ibu. Tadi sudah ada contohnya, mencuci piring, mengelap piring, menyapu, menggunakan vacuum cleaner, mengelap kaca. Nah, coba nanti dicari lagi kira-kira pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di rumah supaya kita bisa meringankan kegiatan ayah dan ibu. Coba dimulai dari ketika bangun tidur. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya melipat selimut, kemudian menaruh boneka di tempatnya, kemudian bangun, langsung duduk, dan siap untuk memulai kegiatan di hari itu. Dan seterusnya ya, nanti silahkan dicari kira-kira apa yang bisa kita lakukan di rumah. Adik-adik sekalian, kalau tadi sudah berbicara tentang kegiatan di rumah, maka Ibu juga ingin mengingatkan. Kadang bersama dengan keluarga, kita pergi bersama untuk rekreasi. Nah, ini yang menyenangkan ya. Rekreasi itu apa ya? Rekreasi adalah kegiatan yang kita lakukan untuk bersenang-senang dengan keluarga, mungkin keluar dari rumah, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi rasa lelah yang sudah menumpuk. Nah, ini kalau kita rekreasi itu kemana ya kita biasanya rekreasi? Ibu juga kadang rekreasi itu mungkin di depan rumah saja cukup, tapi barangkali beberapa kali atau beberapa waktu kita perlu untuk rekreasi ke tempat yang berbeda dengan yang di rumah, sehingga kita tidak merasakan penat atau lelah. Ini contoh-contoh kemana kita bisa pergi rekreasi. Nah, ini ada pantai, kemudian mungkin pergi ke mall, atau mungkin pergi ke kebun binatang, bisa juga makan bersama di restoran, pergi ke taman bermain di dekat rumah, kemudian bisa juga ke kolam renang. Banyak sekali tempat untuk rekreasi adik-adik sekalian yang bisa kita kunjungi dan membuat pikiran lebih segar, membuat kita tidak lelah, membuat kita bisa lebih senang dan semangat belajar lagi karena sudah diajak jalan-jalan gitu. Nah, di sini ini yang di desa ya. Kalau tinggal di desa itu kadang ada kuda yang ditarik, mohon maaf, ada kereta yang ditarik oleh kuda namanya delman. Ada yang pernah rekreasi naik delman?
Nah, ini ada lagunya. Lagunya nanti dicari ya, dinyanyikan bersama dengan ibu atau ayah. Kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, gitu lagunya. Nanti dicari ya, ini lagu yang bisa kita nyanyikan pada saat kita rekreasi naik delman. Kalau belum, nanti dicoba naik delman berkeliling kota bersama dengan Pak Kusir, mungkin akan ditemani oleh ayah atau ibu. Nah, adik-adik, kalau kita mau rekreasi, tentu kita harus naik kendaraan tertentu. Kita coba kembali ke sini lagi ya. Tadi rekreasinya kan ada ke pantai, mungkin ada yang rumahnya tuh jauh dari pantai, jadi kalau mau ke pantai juga butuh waktu, butuh kendaraan, tidak bisa setiap hari gitu. Ada yang rumahnya mungkin jauh dari mall, ada yang jauh dari kebun binatang gitu. Nah, coba kalau di sini Ibu tanya, coba sebutkan jenis-jenis kendaraan yang bisa kita gunakan untuk rekreasi. Di sini diisi ya nanti ya, diisi sambil diskusi, ngobrol dengan ayah ibu. Ini gambar apa ya? Kemudian ini gambar apa ya yang kedua? Lalu yang ketiga, ternyata kita juga bisa naik ini. Atau naik satu lagi. Ya, itu contoh-contoh kendaraan yang bisa kita gunakan untuk rekreasi. Oke, kita lanjut pada makanan-makanan yang biasa disantap di keluargaku. Wah, ini gambarnya enak sekali ya. Gambar apa saja ini ya? Kalau kita bicara tentang makanan yang biasa disantap di keluarga, tentu kita ingat ibu yang rajin memasak, yang rajin belanja sayur atau daging untuk dimakan setiap hari. Sambil kita mengenal bentuk adik-adik, kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar nasi, kemudian di atasnya ada udang. Coba kita lihat ini bentuknya apa saja ya? Ada piring, ada kue tart, ada donat. Ternyata namanya atau nama bentuknya adalah lingkaran. Wah. Jadi nanti sambil makan, sambil dilihat ini sebetulnya bentuk apa ya yang saya makan gitu. Ada juga ada tempe, ini tempe. Kemudian ada tahu, ada martabak. Ternyata ini bentuknya persegi atau persegi panjang. Ada yang pernah makan pizza? Kalau pizza bentuknya apa? Bagus, bentuknya segitiga. Pizza yang potongan itu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah coba sebutkan bentuk makanan-makanan ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah telur. Telur ini berbentuk apa ya, adik-adik? Kemudian gambar yang kedua adalah semangka. Semangkanya berbentuk apa? Yang ketiga adalah es krim. Ayo, siapa yang suka makan es krim? Kon es krimnya bentuknya apa, adik-adik? Ini ya kon es krimnya. Nah, yang keempat, ini ada cracker. Crackernya berbentuk apa coba? Nanti sambil ngobrol ya, dijawab ini apa ini bentuknya gitu. Dengan makan, kita juga bisa sambil belajar. Setiap kali makan, dilihat ini sebetulnya bentuk apa gitu. Semua makanan yang sehat harus kita syukuri. Kurangi untuk memilih-milih makanan. Kadang adik-adik di rumah kan bilang sama ibu, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Semua yang ada harus kita syukuri. Kita nikmati, kita makan dengan bahagia, supaya makanannya bisa menambah semangat untuk belajar, untuk berkegiatan, dan yang lain-lain. Nah, adik-adik sekalian, kalau sudah makan tadi bersama keluarga, kita juga bisa melakukan kegiatan olahraga. Ibu sudah menggambar di sini ya, memilihkan gambar terbaik. Di sini ada olahraga jogging, ada berenang, ada senam, ada badminton gitu. Adik-adik, apa yang sudah pernah dilakukan di rumah bersama dengan keluarga untuk berolahraga?
mau manapun yang dipilih gitu ya, apakah yang jogging atau mungkin berenang atau mungkin senam atau badminton, semuanya akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita juga akan menjadi orang yang bahagia. Karena sehat dan bahagia jadi satu, sehingga kita akan terus semangat untuk belajar, semangat untuk bermain, semangat untuk mengenal banyak orang. Nah, adik-adik, sampailah kita pada penghujung acara. Tadi sepanjang sekian menit kita sudah belajar tentang keluarga. Adik-adik tentu bersama keluarga kita diminta diajak untuk saling menyayangi. Kita diminta diajak untuk saling menghormati pada ayah, pada ibu, pada nenek atau kakek, pada kakak, mungkin juga keluarga-keluarga yang lain. Kita juga diajak untuk saling membantu. Jadi kalau ada yang kesulitan, jangan pernah enggan untuk membantu. Kalau ada saudaranya sedang merasa tidak baik, coba ditanya. Kalau ada saudaranya tidak mau bermain bersama, diajak untuk bermain bersama, dan seterusnya. Kita saling menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga bersama-sama, istirahat, rekreasi gitu ya, sehingga pada akhirnya setiap keluarga harapannya bisa berbahagia bersama-sama. Sayangi keluarga masing-masing, bersyukur dengan keluarga yang ada. Semoga keluarga kita senantiasa sehat, adik-adik, ayah, ibu semuanya bahagia, dan sampai jumpa.